Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Silakan Ustaz. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian ingkang tansah Allah paring rahmat lan hidayah dumateng kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang indah ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga pada kesempatan pagi yang indah disertai dengan hujan ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama menyimak kajian bersama beliau Ustadz Abul Abbas Tabrani dengan tema yaitu mempersiapkan generasi akil balik, yang beliau adalah mudir Mahad Nidaus Salam dan pembina Sabak Sekolah Akil Balik di Pekalongan, yang Masya Allah beliau merupakan lulusan dari Darul Hadis Yaman ya. Ini Masya Allah, yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kita diberikan kemudahan juga untuk suatu saat bisa menuntut ilmu di sana. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahmakumullah dimanapun anda berada, dari Usman TV, kemudian dari Radio Insani, dan juga liputan-liputan yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya, maka insyaallah ta'ala 5 menit kita ke depan insyaallah akan menyimak kajian bersama beliau Ustadz Abul Abbas Tabrani hafizahullah ta'ala. Namun demikian kita akan sampaikan beberapa hal yang akan kita lakukan bersama, yaitu yang pertama nanti kurang lebih akan beliau menyampaikan isi kajian, kemudian diiringi dengan diskusi ya. Nanti bagi antum sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan juga para ustadz-ustadz sekalian yang ada hadir di sini bisa mempersiapkan catatan kecil untuk menanyakan sesuatu yang telah disajikan oleh beliau, yang sekiranya bisa panjenengan sampaikan kepada beliau, khususnya mumpung ini bidang ahlinya di bidang adab, insyaallah ada di tempat yang mulia ini insyaallah ta'ala. Kemudian bagi para ummahat sekalian yang ingin bertanya bisa nanti menghubungi yaitu komunitas cinta sedekah untuk disampaikan pertanyaannya di sana, kemudian disampaikan pertanyaan itu kepada panitia kajian dari KCM, nanti bisa disampaikan kepada kita berupa catatan kecil yang bisa kita bacakan kepada ustadznya insyaallah. Itu aja mungkin dari kami insyaallah ya. Sebelum kita mulai acara kita sapa dulu beliau Ustadz Abul Abbas Tabrani. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana perjalanan Ustadz dari Purwokerto sampai sini? Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa insya Allah. Ini para pemirsa dan juga para pendengar Radio Insani ini Masya Allah menunggu kehadiran antum dan suara antum nih yang udah kemarin sudah dimulai di Purwokerto, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Insya Allah. Dan juga para hadirin sekalian yang ada di sini juga Insya Allah akan mudah-mudahan bisa menerima ilmu dari antum, bahkan menunggu-nunggu kehadiran antum dari kapan tahu ini, Masya Allah. Ya, untuk waktu dan tempat monggo Ustaz, Insya Allah mungkin
kehendak antum mungkin seberapa lamanya nanti untuk diskusi dan tanya jawab mungkin bisa disusulkan insyaallah. Fadhal Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sidang jamaah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini walaupun hujan tetapi masih kita dimudahkan untuk mendatangi majelis ilmu, kita belajar, dan alhamdulillah itu semuanya karunia dari Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika dimudahkan untuk bisa belajar tentang agama kita. Sidang jamaah, Bapak dan Ibu dan sahabat-sahabatku, kita di sini akan membahas pembahasan yang sangat penting, yaitu bagaimana kita mempersiapkan generasi akil balik. Kalau antum lihat di depan itu, judulnya kita itu adalah bagaimana mempersiapkan generasi akil balik. Dan pembahasan kita ini nanti akan membahas tentang sejarah tentang pemuda-pemuda zaman awal Islam yang mereka sangat diharapkan peran mereka untuk kejayaan Islam. Demikian juga sekarang kita melihat kondisi pemuda sekarang, bagaimana antara pemuda salaf dengan pemuda zaman sekarang ini. Dan itu nanti permasalahan di sini. Ketika kita berbicara tentang pemuda, kita berbicara tentang masalah pemuda, maka kita berbicara tentang masa emas manusia. Jadi masa emasnya kita itu kapan? Pemuda. Maka dari itu pejuang-pejuang Islam yang sejati, pejuang-pejuang Islam itu adalah anak-anak muda, karena memang masa emasnya mereka. Anak muda merupakan orang-orang yang memiliki mimpi-mimpi besar, bukan untuk mimpi diri sendiri. Berbeda dengan orang-orang tua. Orang-orang tua itu seperti ya kita ini yang sudah tua-tua ini, sudah berumur ini, mikirnya itu mikir utang ya, setiap hari mikir utang, kan? Pol-polnya yang mikir keluarga wis, bagaimana nanti keluarga saya makan, itu sudah luar biasa kita ini, capeknya luar biasa mikir itu. Anak muda enggak, mereka memiliki mimpi-mimpi besar. Oleh itu ketika pemuda-pemuda masa muda mereka dirampas, maka akhirnya masa muda kita itu hancur. Dan itu yang diinginkan sama orang-orang kafir. Orang-orang kafir sangat takut jika seandainya anak-anak muda kita itu seperti anak-anak muda zamannya salaf kita, pejuang-pejuang yang memiliki mimpi-mimpi besar. Maka tema kita di sini, bagaimana kita mempersiapkan anak kita itu, kalau mereka sudah balik maka mereka itu sudah akil. Maka itu goalnya pendidikan kita itu, kapan sih goalnya itu? Pendidikan kita itu kapan? Masa panennya itu kapan? Maka pendidikan kita itu masa panennya adalah balik. Goalnya kita itu balik. Maka itu sebelum balik, sejak anak itu masih kecil, maka itu belum layak untuk dipanen. Kita masih sabar, kayak petani, kayak seorang petani itu kalau menanam misalkan padi, maka dia itu membersamai petani itu padinya, sabar sampai nunggu masa panennya, tidak tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Maka itu kapan panennya kita terhadap pendidikan kita itu, anak kita itu, pendidikan itu adalah ketika mereka balik. Nanti kalau anak kita balik, sukses dan tidaknya pendidikan, atau lulus dan gagalnya pendidikan, kita lihat mereka itu sudah akil atau belum. Nah, paham ya, tergambar ya, paham ya. Jadi ketika anak itu sudah balik, yang nanti insya Allah kita belajar masalah fikih, balik itu tandanya apa?
bisa dilihat dari mimpi basah, berarti siapa yang sudah mimpi basah sudah balik, atau rambut kemaluannya sudah tumbuh, kan? Atau umurnya sudah 15 tahun, patokan maksimalnya 15 tahun. Atau kalau wanita itu haid, berarti kalau sudah tanda-tanda ini ada, berarti dia sudah balik. Jadi goalnya kita itu kapan kita itu berakhir masa panen kita itu terhadap pendidikan itu, ketika anak kita balik. Ketika anak kita balik, maka nanti kalau anak kita balik, anak didik kita balik, murid kita balik, lulus tidak pendidikan kita, sukses atau gagal pendidikan kita, kita lihat dia sudah akil atau belum, ya. Maka konsepnya kita itu apa? Konsepnya kita akil balik. Anak itu kalau sudah balik, dia itu harus akil. Kalau ada anak sudah balik tapi belum akil, berarti gagal pendidikan. Seperti kalau kita seorang petani itu, kita sudah nanam padi, kemudian sudah mulai tumbuh, waktunya panen itu misalkan 6 bulan, biasanya berapa Ustaz tadi itu? Ada yang 3 bulan. Nah, 3 bulan. 3 bulan hancur semuanya. Nggak bisa dipanen, wes. Ini namanya apa? Gagal berarti pendidik. Demikian juga pendidikan kita. Kita didik anak dari sejak mungkin kita awal menikah, persiapan, sampai nanti masanya balik, gagal pendidikan kita itu. Kenapa? Anak kita sudah balik tapi belum akil. Ini balik itu secara fisik maksudnya itu gimana sih? Nah, nanti ini akan kita jelaskan. Iya. Maksudnya apa ini sekarang ini? Ya biar jelas gitu. Ya. Gimana? Paham ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu, gimana? Paham tergambar? Jadi masa panennya kita terhadap pendidikan anak kita itu bukan hanya anak saja. Ini anda ini, yang masih mondok-mondok ini juga anda itu termasuk ini masalah ini sekarang ini. Ketika anda itu sudah balik, sudah akil atau belum? Nah, itu jadi masalah. Kalau seandainya ada anak balik kok belum akil, berarti pendidikan selama ini gagal total. Kecuali terbalik gitu Ustaz ya. Kecuali apa terbaliknya? Akil dulu misalnya baru balik, misalnya nggak tumbuh. Nah, itu berarti lebih hebat lagi. Oh gitu ya. Anaknya akilnya cepat, walaupun baliknya belum datang, itu lebih hebat lagi, top kalau itu. Ya. Maka itu ini ada beberapa kemungkinan, ada 3 kemungkinan ya. Kalau kita lihat ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, anak itu ketika balik dia itu akil, sudah balik langsung akil, berarti inilah namanya orang-orang emas, orang-orang hebat, orang-orang hebat di sini, sehingga mereka lah dinamakan dengan orang dewasa pemuda, namanya pemuda. Siapa pemuda itu? Orang yang balik tapi akil, berkumpul antara baliknya dan akilnya, dinamakan dengan pemuda dewasa. Sudah dinamakan bapak, nah, sudah dinamakan bapak, dia siap untuk menikah, siap untuk berkarya, bahkan dia itu kalau menikah pun biaya sendiri, sudah siap. Kemudian yang kedua, ada orang balik tapi nggak akil, sudah balik orang itu tapi kok belum akil-akil orang itu. Maka kalau orang itu balik dan tidak berakal, belum akil, maka dinamakan dengan remaja. Nah, ini Meskipun udah tua Ustaz, walaupun sudah tua, jenggotan sudah putih misalkan, tapi nggak akil-akil, berarti masih namanya remaja itu. Nah, remaja ini apa? Remaja itu sumber masalah di alam semesta, wis. Bumi ini masalahnya semuanya di remaja ini. Orang-orang yang sudah balik tapi nggak akil. Ini adalah orang-orang yang kita namakan dengan remaja. Dan remaja itu baru abad-abad ini saja ada. Zaman dulu nggak pernah ada remaja itu. Nggak pernah ada namanya remaja. Begitu kalau ada istilah namanya remaja masjid, nah berarti remaja itu adalah anak-anak yang dia sudah balik tapi belum akil. Maka nama remaja kita ganti sekarang, ganti dengan pemuda. Oleh itu nggak ada namanya istilah zaman kemerdekaan itu. Zaman kemerdekaan misalkan, yang ada itu para pemuda. Sumpah pemuda. Ada nggak sumpah remaja? Nggak ada sumpah remaja, belum muncul zaman itu. Munculnya pemuda, istilah pemuda bagi orang balik tapi nggak akil, itu dekade sekitar 70-an di kita di Indonesia ini.
Sebelum itu nggak ada. Maka itu dalam hukum-hukum undang-undang itu yang ada itu pemuda, nggak ada namanya remaja. Remaja itu sumber masalah. Sehingga ketika dinamakan remaja, identiknya itu apa? Kenakalan, kerusakan. Karena rusak. Sudah balik tapi belum akil. Yang lebih hebatnya lagi itu, kalau ada anak akil walaupun dia itu belum balik, itu top lagi itu. Ini Masya Allah lagi itu. Tapi kalau semacam saya misalnya udah balik, sudah baliknya sudah sangat balik sekali itu. Kurang akal tapi mungkin. Akalnya ini yang menjadi masalah ini. Nah sekarang pertanyaan gini lah, terus apa sih balik akil itu apa gitu loh? Balik akil itu apa? Balik itu kan fisiknya, secara fisiknya itu namanya balik. Balik itu sudah dia sudah besar, syahwatnya sempurna lah. Kalau namanya seorang yang dinamakan dengan balik itu syahwatnya sudah sempurna. Kalau akil itu berkaitan dengan karakternya, kemandirian, ya kan, tanggung jawab. Nah, itu namanya orang yang karakter kejiwaannya itu sudah sempurna juga, sehingga dinamakan dengan akil balik. Akil itu orang yang sudah berakal, sudah bisa merenungkan antara jelek dan tidak, baik dan buruk, manfaat dan madharat. Itu namanya orang yang akil. Maka kalau anak itu sudah balik, pendidikan itu harus di waktu itu anak itu sudah akil. Kalau balik tapi nggak akil, bahaya. Nah, ini yang sekarang kita lihat di zaman sekarang ini. Kita lihat di zaman sekarang. Jadi istilahnya gini, kalau saya gambarkan secara gambaran ya. Kalau saya punya motor saya itu nggak akan jalan kecuali dengan apa? Dengan gas kan? Iya betul. Gasnya itu untuk menjalankan kan? Ya kan? Coba kalau gasnya itu sempurna, antum panteng gasnya itu, tapi nggak ada remnya, terus kemana ini? Nabrak kemana-mana itu. Ya kan? Maka motor itu untuk menggerakkannya pakai gas, tetapi untuk mengeremnya itu harus pakai rem, sehingga ketika mau nyemplung jurang ada remnya. Ketika mau nabrak pelang listrik ada remnya. Ketika jalannya itu belok ada remnya untuk mengerem. Jangan sampai kita punya motor gasnya kenceng nggak ada remnya. Akhirnya apa? Madharat, hancur nanti motornya itu. Demikian juga istilah kita. Demikian juga istilah kita. Syahwat itu kayak gas. Nah, ini istilahnya ya. Syahwat kita itu kayak gas. Tanpa syahwat, roda kehidupan dunia nggak akan jalan. Yang menjalankan kehidupan dunia itu kan karena syahwat. Kalau nggak ada syahwat nggak jalan itu. Maka itu malaikat itu bukan makhluk dunia. Malaikat itu tinggalnya di atas langit. Kalau seandainya dunia yang menjalankan malaikat, nggak jalan dunia itu. Malaikat nggak menikah, malaikat nggak makan, nggak minum, nggak kerja, nggak cinta sama duit, ya kan? Coba kalau seandainya malaikat tinggal di bumi, jadi malaikat nggak kerja, nggak nikah, ya kan? Nggak tidur, nggak makan, nggak minum, pabrik semuanya nggak ada yang buka, nggak ada pabrik, nggak ada pasar, nggak ada apa-apa, ya kan? Yang menjalankan roda kehidupan dunia itu karena syahwat. Coba kalau kita lihat Allah Ta'ala berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawati. Allah telah mencantumkan, menginstal dalam diri manusia kecintaan kepada syahwatnya. Apa itu syahwatnya? Minan nisa, wanita. Nah, saya tanya mas-mas ini, nah, kalau lihat wanita seneng nggak? Nah, seneng? Jujur ini seneng nggak? Seneng. Berarti masih normal. Berarti anda itu masih manusia gitu loh. Berarti udah balik belum Ustaz? Berarti syahwatnya sudah ada, syahwatnya. Iya. Ya kan? Kalau yang mas-mas ini lihat perempuan nggak seneng, lihat laki-laki seneng, ini jadi masalah ini. Berarti nggak normal ini. Berarti nggak akil atau gimana? Nggak syahwatnya nggak normal. Oh iya. Jadi semua orang itu pasti cinta wanita. Laki-laki cinta wanita, perempuan juga cinta laki-laki. Kalau sudah cinta itu, masya Allah loh, orang kalau sudah cinta kesemsem itu, kalau sudah matanya lihat sampai melotot itu, sampai naik motor sebelahnya ada perempuan lewat, sampai nabrak pang listrik sampai jendol pun nggak ada sakitnya itu. Luar biasa. Coba perempuan juga sama. Nabi Yusuf, coba ketika Nabi Yusuf keluar, wanita-wanita sudah mau makan, ada pisaunya, sampai motong tangannya sendiri itu, bayangkan, nggak ada rasanya itu. Kenapa? Karena syahwat. Benar nggak ini?
Orang kalau sudah cinta itu wah luar biasa, hujan pun akan diterjang kalau sudah masalah cinta itu. Masya Allah ya. Jadi biasanya para anak-anak ini luar biasa, ini yang umur-umur segitu itu paling top masalah cinta itu. Ya, minan nisa'i wal banin, anak, semua orang pasti cinta sama anak. Wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, cinta sama harta dunia. Saya tanya, coba Anda kalau lihat uang 1 koper merah alus-alus tertarik enggak? Jujur tertarik enggak? Kalau cuma 1 lembar mungkin enggak tertarik, 1 koper semua orang pasti senang, itu namanya syahwat. Ya. Demikian juga minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Oleh karena itu syahwat itulah yang menggerakkan roda kehidupan dunia. Syahwat, tanpa syahwat dunia nggak akan jalan. Maka dengan adanya syahwat kita menikah, setelah itu kita punya anak, kita cinta sama anak kita, setelah itu kita bekerja cari duit, setelah itu kita bangun rumah, setelah itu kita pergi ke pasar belanja, kemudian kita makan, kemudian kita istirahat. Semua itu adalah syahwat. Lah kapan sempurna syahwatnya itu? Syahwatnya itu sempurna ketika balik. Maka sebelum balik, malaikat itu nggak akan menulis amalnya orang itu, nggak ditulis. Kenapa? Karena belum sempurna. Kalau sudah balik, selesai wis, masa main-main sudah selesai. Dia sudah ditulis sama malaikat, sehingga berbuat apa saja ditulis sama malaikat. Maka ketika sudah balik itu gasnya itu sudah kenceng, itu gasnya itu sudah kenceng. Maka dalam pendidikan kita itu, anak itu kalau sudah gasnya kenceng, syahwatnya sempurna, anak itu juga harus punya remnya, dinamakan dengan akal. Orang yang akil. Maka itu dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab akal itu diambil dari kalimat iqol, bukan okol, iqol. Iqol, iqol itu apa? Tali kuda, yaitu tali untuk menarik kuda itu. Dan iqol. Kenapa kok akal itu dinamakan dengan iqol? Yaitu akal itu diambil dari kalimat iqol, dari tali kekang kuda itu, karena akal itu yang bekerja untuk mengerem syahwat, mengarahkan syahwat. Sehingga ketika orang itu cinta sama duit, semua orang cinta sama duit, kemudian bekerja, akalnya mengarahkan ini jangan bekerja ini karena ini haram, akhirnya direm, diarahkan kepada yang halal. Ketika kita itu cinta sama wanita, semua kita cinta, itu syahwat kita. Maka ketika kita lihat wanita, kemudian kita mau meluapkan syahwat kita, maka ada akalnya, ada remnya, akhirnya diarahkan. Kalau mau meluapkan syahwat dengan wanita harus menikah dulu. Ya. Demikian juga apa saja, kita mau apa saja dari syahwat kita, itu ada remnya. Sehingga untuk jatuh dalam dosa direm. Setelah itu akan diarahkan sama remnya itu untuk sesuatu yang tidak berbahaya. Maka kalau ada anak dia sudah balik tapi belum akil, seperti orang-orang remaja, maka yang ada cuma kerusakan, kayak motor nabrak-nabrak kemana-mana bis. Dan itu yang terjadi. Gimana sekarang tergambar ya? Apa sih mempersiapkan generasi akil balik itu apa gitu loh? Itu goal pendidikan kita. Jadi pendidikan kita itu kalau anak sudah balik, maka anak itu harus akil, dewasa. Maka dalam konsep kita, ini perhatikan ya mas-mas, perhatikan, dalam konsep kita itu anak kalau sudah balik, perhatikan ini jawaban saya, sudah tidak mendapatkan nafkah dari orang tua. Orang tua hanya memberikan nafkah batasannya sampai balik. Kalau anak sudah balik belum bisa cari uang sendiri, bergantung sama nafkahnya orang tua, masuk dalam deretan fakir miskin. Nah, antum termasuk fakir miskin ini berarti. Banyak berarti. Banyak sekali nih fakir miskin masuk dalam daftar orang-orang fakir dan miskin ini. Berarti orang tua ketika ngasih duit, perhatikan ini bapak-bapak yang punya anak sudah balik, ngomong, ini anak miskin, orang miskin, saya ngasih sodakoh. Bukan nafkah, sudah nggak ada nafkah baginya. Nah, demikian juga perhatikan. Ini jadi ini pendapat yang paling kuat dari pendapat ulama, nafkah orang tua itu berakhir sampai balik. Setelah balik sudah nggak ada kewajiban nafkah. Yang ada dihitung sebagai sodakoh.
Kenapa sedekah? Karena fakir miskin. Fakir miskin ini. Demikian juga yang kedua, anak itu kalau sudah balik harus hidup mandiri, punya rumah sendiri. Berarti kalau masih tinggal di rumah orang tua, ngontrak. Ini perhatikan ini. Ayo, anda ini kalau sudah balik kok masih bergantung di rumahnya orang tua, ngontrak ini. Berarti kalau tinggal di rumahnya orang tua ngontrak, berarti peraturan pengontrak itu ada. Nanti dibuat di rumahnya itu, bapak-bapak yang punya anak sudah balik, tulis peraturan orang yang ngontrak di rumah ini. Pertama, nyuci piring sendiri, cuci baju sendiri, itu harus semuanya ada. Dan nanti anaknya dipanggil, bapaknya manggil anaknya, "Nak, sini kamu sudah umurnya berapa, Nak?" "Sudah umurnya 16 tahun, Pak." "Kamu sudah balik berarti kan?" "Sudah, Pak." "Berarti kamu itu ngontrak di rumah saya." Nanti bapak-bapak memberitahu anaknya, "Kamu ngontrak loh. Berarti kamu itu di sini ngontrak, peraturan ngontrak ini. Kamu tanda tangan, teken kontrak ini. Tanda tangan kamu ngontrak di sini itu." Berarti apa? Berarti dia itu sudah mandiri, sudah harus bekerja sendiri, hidup sendiri, bahkan dia sudah siap untuk menikah. Sudah siap untuk menikah. Oleh itu, pendidikan akhir kita itu luar biasa itu. Pendidikan Islam itu kalau kita perhatikan luar biasa. Anak itu kalau sudah balik dia sudah akil, sudah berjuang untuk dirinya sendiri. Demikian juga sudah bergantung kepada dirinya sendiri, sudah nggak bergantung sama orang tuanya, sudah tidak ada pergantungan kepada orang tua. Tetapi kalau zaman sekarang anak-anak seperti ini sudah nggak ada, hilang wes, anak-anak seperti ini hilang. Kenapa hilang? Karena konsep pendidikan yang merusak, konsep pendidikan yang merusak anak-anak kita. Sehingga konsep pendidikan kita ini, perhatikan ya, ini Afan, konsep pendidikan kita itu baliknya dicepatkan, akilnya dilambatkan. Ini paham gak ini maksudnya? Baliknya dicepatkan, sehingga yang orang-orang zaman dulu baliknya 15 tahun, sekarang baliknya umur 12 tahun saja sudah pada balik sekarang itu. 13 tahun sudah pada balik sekarang, sudah pada haid wanita-wanita kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang hormon-hormon itu dikasih supaya nutrisinya banyak, akhirnya anak itu cepat balik. Tetapi apa? Akilnya dilambatkan. Sekarang saya tanya, kalau sekolah kita ini, anak itu baru dipanggil sebagai orang dewasa, bukan anak. Itu ketika kapan? Ketika kuliah baru dipanggil apa kuliah itu? Mahasiswa. Sekarang anak SD panggilannya apa? Anak SD. Orang yang sekolah SMP panggilannya anak SMP. SMA anak SMA, masih anak-anak lagi. Padahal SMA sudah balik itu. Sudah kalau manggil sama orang SMA itu bukan manggilnya nak. Ya, anak-anak sini saya mau ngomong, bukan bapak sini saya mau ngomong. Maka nanti kalau di pondok sini, misalkan di pondok sini, ini ketemunya sama anak-anak SMA, jangan manggilnya anak. Mereka sudah kalau nikah saja punya anak mereka itu. Maka panggil pak sini pak. Diterapkan di pondok juga ya? Iya, terapkan di pondok biar sadar mereka itu, mereka sudah dewasa gitu loh. Mereka sudah bapak-bapak itu. Mana siapa Ustaz? Misalnya ada yang melanggar, misalnya berarti bapak-bapak melanggar gitu ya. Bapak-bapak melanggar peraturan pondok. Oh gitu ya. Manggilnya bapak-bapak, jangan manggil anak-anak. Oh iya. Ya, mungkin ini sebagai apa namanya? Hal yang bagus buat kita nih. Nah, supaya kita terlatih, kita itu sudah dewasa. Mungkin kita protes, "Ustaz kok manggil saya bapak? Wong kamu kalau nikah saja punya anak kamu itu. Berarti fisik kamu itu sudah bapak kamu itu." Ya kan? Lah, di kita enggak diakhirkan. Sehingga kalau seandainya orang itu keluar dari panggilan anak, harus nunggu sampai kuliah. Orang kuliah umurnya berapa? 17 kan? 17 tahun. 17 tahun anak belum bisa apa-apa itu. Kuliah belum bisa apa-apa, belum bisa cari uang sendiri, belum bisa apa-apa. Akhirnya nunggu sampai lulus kuliah. Lulus kuliah umur berapa? 22-an. Masa ini yang paling bahaya. Masa balik sampai 22, ini masa yang paling rusak. Dan itu memang diprogram sama mereka. Kenapa? Karena orang-orang kapitalis, mereka bikin produk,
game, produk mereka HP, teknologi, narkoba, LGBT, homoseksual, itu produknya mereka. Mereka harus cari pasar, maka dibikinlah pasar. Siapa pasarnya? Anak-anak remaja, balik tapi mereka belum akil, itu produknya mereka. Berarti bapak-bapak ini berarti bapak-bapak ini hati-hati jadi pasarnya itu, jadi korbannya orang-orang kapitalis ini. Jadi itu memang diprogram, dan nanti semakin lama semakin diakhirkan itu baliknya itu. Nah, kalau kita lihat sejarah Islam ini, kalau kita lihat ke belakang, bagaimana sejarah-sejarah Islam dari awal sampai kemerdekaan Indonesia, kan kita lihat bagaimana para sahabat itu umur belasan tahun mereka itu sudah berkarya untuk Islam. Abdullah bin Umar itu umur 14 tahun belum balik dia itu daftar untuk jihad perang Uhud, ditolak sama Rasulullah, nggak boleh karena kamu masih kecil. Nangis pulang itu, nangis umur 14 tahun, bayangkan, nangis karena nggak boleh berjihad. Sekarang kalau saya tanya ini anak-anak kayak gini itu nangisnya kenapa? Nangisnya itu ditolak cinta, nangis. Masya Allah, belum bisa mikir masalah agama sekarang itu, masalah cinta, masalah HP nggak dikasih sama orang tua, nangis. Jauh sekali pemikiran dengan para sahabat. 14 tahun mereka sudah nangis karena nggak diizinkan perang. Ketika umur 15 tahun nanti perang Khandaq pertama kali Abdullah bin Umar, ya kan? Zaid bin Thabit itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah umurnya 11 tahun. Ketika perang Uhud umurnya masih 13 tahun, berangkat berjihad, pengen daftar, ditolak sama Rasulullah. Akhirnya pulang nangis. Ketika nangis sampai dipeluk sama ibunya, ditenangin, nak tenang, nggak usah nangis. Akhirnya kata ibunya, nak, kamu itu punya potensi yang lain. Akhirnya apa? Dikuatkan potensinya, rupanya dia itu ahli bahasa. Datang sama Rasulullah itu kepada Rasulullah sama ibunya, wahai Rasulullah, ini anak saya itu pintar bahasa, tolong dilatih. Diajak diskusi sama Rasulullah tahu, oh ini ahli bahasa. Belajar bahasa Arab sampai pedalaman Quraisy. Kemudian setelah itu belajar bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Datang ke kabilah Yahudi, 17 hari menguasai bahasa Yahudi, 17 hari dok. Sampai akhirnya ketika Rasulullah meninggal dunia, Zaid bin Thabit itu menjadi ketua tim penulisan wahyu Al-Quran yang dibentuk sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketuanya Zaid bin Thabit, bukan karena pakarnya Al-Quran, bukan, tapi pakarnya bahasa. Contohnya lagi misalkan yang lain, banyak lagi sekali yang lain itu. Ada seseorang yang dipilih sama Rasulullah menjadi komandan perang, namanya Usama bin Zaid. Umurnya berapa? Umurnya masih 17 tahun. Dan ketika berperang melawan Romawi, hebat, menang dalam peperangan, bawa ghanimah luar biasa, 17 tahun. Demikian juga ada seorang, bukan sahabat, bukan zaman tabi'in, zamannya Bani Umayyah, seorang namanya Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi, 17 tahun, membawa pasukan terbagus waktu itu sampai bisa menaklukkan Hind dan Sind. Saya tanya, Hind Sind itu mana? Hind dan Sind, Hind itu India, Sind itu Pakistan. Pakistan dan di India ditaklukkan oleh Muhammad bin Qasim, umurnya 17 tahun. Demikian juga Konstantinopel yang merupakan mimpi-mimpi umat sejak 8 abad. Rasulullah sudah bersabda dalam hadis yang sahih. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, ayyul madinataini tuftahu awwala. Wahai Rasulullah, ibu kota Romawi, dari 2 ibu kota yang pertama kali ditaklukkan sama Islam itu yang mana? Konstantiniyah atau Rumiyah, Konstantinopel atau Roma? Maka Rasulullah mengatakan Konstantiniyah, Madinatu Herakl. Konstantinopel ibu kotanya Heraklius zaman sekarang. Rasulullah sudah mengatakan umat Islam menaklukkan Konstantinopel dulu, setelah itu baru menaklukkan Roma. Roma sampai sekarang belum takluk, masih menunggu pejuang yang sejati, yaitu Imam Mahdi. Sedangkan Konstantinopel ditaklukkan sama kaum muslimin setelah 8 abad, 800 Hijriah. 8 abad kaum muslimin mimpi bagaimana bisa menaklukkan Konstantinopel seperti janjinya Rasulullah SAW. Sampai 11 peperangan umat Islam itu mengirim 11 pasukan tempur yang paling hebat-hebat, menaklukkan Konstantinopel nggak bisa jebol. Sampai akhirnya ada seorang raja, bapaknya meninggal dunia, kemudian kekuasaannya diwariskan sama anaknya. Anaknya umur 19 tahun diangkat menjadi raja.
ditertawakan sama orang-orang kafir waktu itu karena masih muda beliau. Kemudian dia bikin strategi perang, tidak pernah ada manusia punya strategi seperti itu. Umur 24 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel yang tidak pernah terjajah Konstantinopel itu. Namanya siapa? Namanya Muhammad. Muhammad dijuluki dengan Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Strategi yang nggak masuk akal kalau zaman itu. Ketika mau masuk di Konstantinopel itu memakai kapal tempur itu, kapal tempurnya itu sekitar 400 kapal. Isinya senjata dan pasukan. Tapi rupanya lautan itu dipasangi rantai sama orang-orang Konstantinopel. Akhirnya kapal nggak bisa lewat. Terus bagaimana caranya? Dia punya strategi gila waktu itu. Strategi paling gila waktu itu. Kapalnya dinaikkan ke atas gunung. Jadi misalkan ini jalan di lautan, kasih rantai sama mereka. Kemudian di atasnya itu ada gunung, maka kapalnya naik ke atas gunung lewat. Bayangkan. Sampai 70 kapal dalam satu malam. Orang-orang Konstantinopel bangun tidur kaget, kapalnya sudah banyak sekali kaum muslimin yang masuk. Rupanya dari mana masuknya? Naikkan ke atas gunung. Kapalnya itu bisa berjalan di atas gunung. Sampai akhirnya buat takluk di tangan kaum muslimin. Umurnya berapa? 24 tahun. Coba kalau kita perhatikan, Masya Allah, zaman Islam dulu mereka masih muda-muda, mereka pejuang-pejuang Islam itu. Demikian juga zaman kemerdekaan Indonesia. Siapa yang memerdekakan Indonesia? Pemuda-pemuda, bukan orang yang umurnya sudah 40 tahun. Orang 40 tahun itu mikir keluarga saja sudah mumet mereka itu. Tetapi anak-anak muda, sehingga sampai terkenal dengan namanya Sumpah Pemuda. Siapa mereka? Mereka umurnya masih belasan tahun mereka itu. Jarang yang 20 saja, jarang mereka itu. Belasan tahun mereka itu. Ketika berjalan waktu karena pendidikan yang merusak kita ini, akhirnya zaman sekarang nggak ada lagi namanya pemuda. Balik itu yang ada remaja semuanya. Disitulah kita dihancurkan sama mereka. Maka pendidikan kita harus kembali lagi kepada pendidikan salaf. Bagaimana ketika anak itu balik, dia itu harus akil, dan itu yang paling ditakutkan sama orang-orang kafir. Nah, gimana? Paham? Tergambar ya? Maka itu goalnya pendidikan kita itu masa terakhir atau panennya pendidikan kita itu bagaimana ketika kita punya anak, dia itu balik, maka dia itu harus akil. Maka berarti didik anak itu nggak lama, 15 tahun. Kita didik anak itu 15 tahun. Setelah 15 tahun, biarkan anak itu jadi kupu-kupu indah yang akan berperan untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Anak-anak balik. Maka sekarang kita bongkar konsep pendidikan sekarang ini karena sudah tidak bermanfaat konsep ini, karena mengakhirkan baliknya akilnya seseorang. Maka kita kembali lagi kepada konsep ulama-ulama kita. Maka nanti untuk mempersiapkan generasi akil balik itu harus butuh perjuangan, persiapan yang matang, dan itu memang harus keluar dari konsep pendidikan yang ada. Mengapa? Ini maaf ya, konsep pendidikan yang ada SD, SMP, SMA, saya tanya, SD itu berapa tahun? 6. Pertanyaan, kenapa harus 6 tahun? Paham nggak Anda? Antum paham nggak kenapa dulu sekolah SD 6 tahun? Kalau seandainya 6 tahun diringkas jadi setahun, bisa nggak? Kan? Kenapa harus 6 tahun? Permasalahan itu. SMP berapa tahun? 3 tahun. Kenapa harus 3 tahun? Setengah tahun, bisa nggak? Kenapa harus lama-lama belajar itu? SMA 3 tahun juga. Kenapa harus 3 tahun? Kenapa nggak 1 bulan? Nah itu jangan jadi masalah. Kenapa kok harus 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun? Berarti berapa tahun kita belajar di SD, SMP, SMA? 12 tahun. Kalau seandainya kita balik umur 15 tahun, bayangkan, sudah 12 tahun dirampas sama bangku sekolah. Berarti kita makan bangku sekolah itu 12 tahun loh, bayangkan itu. Diambil lagi untuk TK-nya, bayangkan. Kita TK-nya berapa tahun lagi? Tambah lagi itu. PAUD sekarang, Ustaz. PAUD wis pas 15 tahun itu habis wis. PAUD, sekarang bukan PAUD, KB lagi, KB, PAUD, SD, TK, SD, SMA, SMP, SMA, habis wis 15 tahun, habis kita makan bangku sekolah wis. Keluar dari sekolah nggak bisa apa-apa kita, bingung ini. Oh rupanya dunia seperti ini ya, nggak seperti di kelas ya dunia itu ya, beda sekali dunia dengan kelas itu. Dan itu memang sudah dipronsep sama mereka. Kenapa konsepnya harus seperti itu? Kalau kita lihat sejarah sedikit, ini maaf ya, ini kita belum masuk materi ini sebenarnya, padahal ini masih mukadimah ini. Kalau kita lihat konsep sekolah zaman dulu,
sebelum kemerdekaan Indonesia, di Indonesia itu banyak sekolah Islam. Bahkan Muhammadiyah sudah punya banyak sekolah waktu itu. Tetapi semua konsep pendidikan sekolah zaman itu semuanya dimatikan sama Belanda. Yang diakui sama Belanda hanya pendidikan konvensional kita, SD, SMP, SMA. Bangku sekolah, ada guru yang nerangkan, muridnya suruh duduk. Itu namanya sekolah, pakai sepatu. Itu kayak gitu ya sekolah dari dulu. Sedangkan sekolah-sekolah Islam semuanya dimatikan. Zaman itu ada sebuah konsep sekolah bagus, paling ditakuti sama Belanda, yaitu konsep sekolah akil balik. Nah, kenapa kita namakan akil balik? Itu sebenarnya sejarah. Ada sekolah Islam yang dulu pernah dimatikan sama Belanda. Ada juga namanya sekolah alam, pernah dicetuskan juga, dan itu luar biasa, sangat menggentarkan waktu itu Belanda. Yaitu apa? Ada seorang ahli pendidikan zaman itu, dia itu melihat istrinya di rumahnya itu, istrinya itu punya banyak kembang, tanaman, bunga. Dia perhatikan istrinya itu ketika merawat bunganya itu, kalau bunga ini airnya harus sekian, pupuknya harus sekian, kadar matahari, sinarnya matahari harus sekian. Kalau yang tanaman ini airnya beda lagi, kadarnya beda lagi, semuanya beda. Kalau tanaman seperti ini beda lagi. Akhirnya dia berpikir, istri saya itu menangani banyaknya tumbuhan-tumbuhan seperti ini caranya beda-beda ini, takarannya, bagaimana caranya, apalagi otaknya manusia yang beda-beda seperti ini, kenapa disamakan? Akhirnya dia bikin sebuah konsep alam waktu itu, sekolah alam di zaman itu, yaitu sekolah yang membeda-bedakan antara manusia satu dan yang lainnya. Seperti tanaman, seorang yang nanam, misalkan seorang petani, dia nanam tomat berbeda dengan nanam padi. Manusia yang banyak seperti ini kenapa disamakan? Akhirnya dia bikin sebuah konsep sekolah pembedaan. Jadi orang si A sekolahnya kayak gini karakternya, si B kurikulumnya kayak gini, si C kayak gini. Kenapa? Karakternya orang itu beda-beda, sehingga penanganannya juga beda-beda, mendidiknya juga beda-beda. Kalau sekolah kita nggak jalan itu, sekolah kita satu kelas semuanya sama, kalau lulusannya sama, yang paling pintar siapa? Yang paling bagus nilai ujiannya. Semua banyaknya orang itu harus mengikuti satu kejuaraan tok, satu tok tandanya keberhasilan. Itu yang jadi masalah. Padahal tumbuhan saja beda-beda itu hasilnya. Makanya itu zaman dulu itu sekolah-sekolah Islam itu paling ditakuti sama Belanda, tapi semuanya ditutup sama Belanda. Yang diizinkan hanya sekolah sekarang ini. Dan konsep sekolah kita ini, perhatikan ya, konsep sekolah kita ini SD, SMP, SMA sejak zaman Belanda sampai sekarang nggak pernah berubah, nggak pernah berubah. Sehingga kata Pak Anies Baswedan mengatakan sekolah kita itu gedungnya era 18-an, ya, abad 18, kemudian gurunya itu abad 20, anak didiknya abad berapa? 21, milenial kita sekarang. Gurunya nyampaikan ilmu, sesuatu ilmu, anaknya sudah mencari di internet bisa. Kalah sekarang guru-guru itu sama anak-anaknya. Sudah berbeda gitu. Sekarang konsepnya sudah berbeda, harus maju terus konsepnya itu. Kalau tidak ketinggalan zaman kita ini. Baik itu di negara barat, di negara-negara maju sekarang seperti Finlandia, Jepang, konsep pendidikan SD, SMP, SMA seperti kita ini, SD kelas 1 sekolah ujian, semuanya di kamar semuanya, itu sekarang sudah dibuang sama mereka. Kenapa? Konsep sampah. Itu konsep sampah, konsep untuk mencetak budak dan buruh. Sekarang mereka kembali kepada sistem karakter, dan itu sistem Islam. Pendidikan karakter itu sistem Islam, tapi tinggalkan kaum muslimin. Kemudian sekarang kita bangga dengan sistem sampahnya orang kafir. Maka itu berarti yang bertanggung jawab merusak akil baliknya seseorang itu konsep pendidikan kita. Konsep pendidikan kita. Maka itu saya, antum yang sudah tua-tua ini korban pendidikan semuanya ini, ya kan, korban semuanya. Coba kakek-kakek kita dulu nggak pernah sekolah, nggak pernah makan bangku sekolah, itu kakek-kakek kita dulu, mereka nggak pernah sekolah di sekolah-sekolah kita, tapi mereka nikahnya ketika balik, punya anak banyak, ya kan, dan mereka punya rumah, punya tanah. Ketika mereka meninggal dunia, tanahnya dijual sama anaknya sekarang yang kuliah. Bener nggak ini Ustaz? Betul ya. Bener kan? Termasuk kan Ustaz? Iya. Sudah bapaknya dulu nggak pernah sekolah, punya tanah di mana-mana, ya kan? Punya anak banyak, mati anaknya kuliah tinggi-tinggi itu, yang menjual semuanya malah anak-anaknya ini. Ini jadi masalah ini sebenarnya. Konsep sekolah kita ini yang jadi permasalahan kita ini.
Dan kita itu korban semuanya. Maka itu ketika ini bahaya, akhirnya harus kita berani merubah. Harus berani merubah. Kalau pemerintah masih belum berani, walaupun wacana itu sudah lama, nah, sampai ada kurikulum 13 itu kan sudah lama sekali, tapi mereka belum berani, maka kita minimal dari gerakan kita sendiri-sendiri. Kita mulai. Maka itu kenapa kita sekolah kita itu goalnya kita bikin nama sekolah SD itu namanya sekolah sabak, sekolah akil balik, karena itu goal kita. Nah, terus bagaimana sistemnya untuk mencapai seperti itu? Maka kita punya sistem, kita punya kurikulumnya, kita punya sistemnya, kita punya prosesnya, itu semuanya ada. Gimana ini? Ini paham dulu nggak ini? Bapak-bapak dan ibu-ibu paham ini? Kalau kita sudah paham, baru saya mau masuk materi ini. Ini sami kita ngomong ini belum masuk materi ini, tenang saja ini, kita belum apa-apa ini kita ini. Gimana Ustaz? Iya, cocok Ustaz. Iya, Masya Allah. Termasuk anak ini belum begitu akil berarti Ustaz ya. Iya. Iya. Korban kita, korban semua kita ini. Semuanya korban. Coba saya contohkan Afan ya, maaf ya. Kita ini, kebanyakan kita itu, Afan ya, ini kebanyakan kita ini. Ketika kita punya orang tua, kita takut sama orang tua. Di rumah kita takut sama orang tua. Ketika kita di sekolah, kita takut sama pak guru dan bu guru. Ketika kita kerja, kita takut sama bos kita. Ketika kita menikah, takut sama istri kita. Masya Allah, kehidupan semuanya rasa takut, semuanya nggak ada yang bebas berpikir, kreativitas nggak ada. Orang berani bertindak itu nggak berani semua. Kenapa? Karena memang kita dicekoki seperti itu. Coba saya contohkan ya, kita kalau ada ujian, soal ujian kita, ujian nasional kita, soal pertama, pertanyaan ini, jawabannya A, B, C, D. Pertanyaan, Pak Guru, saya nggak pengen semuanya ini, saya itu pengennya Z, boleh nggak saya jawab Z? Kalau jawabnya Z boleh nggak? Salah. Padahal keinginan manusia itu beda-beda, kenapa harus samakan kan gitu loh? Ini jadi masalah gitu. Oleh itu seperti gini, ini Afan, maaf lagi ya, maaf. Ini gambarnya terkadang sadis kalau ini. Sekolah kita itu kayak sirkus binatang, sirkus binatang, maaf ya. Ini saya nggak menyebutkan antum binatang, enggak itu loh. Kayak kita itu sedang sirkus binatang sekarang itu. Coba monyetnya itu suruh naik sepeda gitu. Bayang, monyetnya suruh naik sepeda, ya kan? Padahal monyet itu punya kelebihan di mana? Manjat pohon, itu nggak ada yang bisa nandingi monyet. Ikan saja kalah, nggak bisa ikan itu naik manjat pohon. Tapi sekarang apa? Monyetnya dipaksa untuk naik sepeda. Bayangkan, luar biasa. Bagaimana caranya? Dirantai, pukul kalau nggak bisa. Akhirnya bisa nggak? Bisa, monyet bisa nggak? Bisa, sampai jadi apa? Bisa jadi perlombaan monyet kan, orang dapat duit dari situ kan. Tapi apa? Apakah monyet itu menikmati? Nggak akan menikmati. Sehingga kalau rantainya lepas, naik pohon lagi, ya kan? Jadi hidupnya pelajaran di sirkus itu kayak penjara. Nah, di kita seperti itu. Coba kita lihat ya, ini Afan lagi ya, saya lihat. Kalau lulus ujian nasional, yang dikerjakan sama anak-anak itu apa ini? Coret-coretan, bahkan konvoi, pesta raya. Kenapa? Karena keluar dari penjara mereka itu. Karena mereka itu keluar dari penjara, jadi pesta raya. Kenapa? Sekolah kita itu penjara. Kenapa penjara? Karena kita itu kita itu dipaksa untuk mempelajari apa yang kita nggak suka. Nah, contohnya misalkan gini, Afan ya, antum dari mata pelajaran umum yang ada, mata pelajaran umum itu ada nggak pelajaran yang antum nggak suka? Banyak, bukan nggak ada, banyak sekali. Bukan nggak ada, banyak. Antum banyak nggak suka ini pelajaran, tapi dipaksa harus bisa. Kalau nggak bisa dihukum. Akhirnya apa? Rasanya kayak di penjara itu. Lulus dari sekolah bebas. Akhirnya apa? Pokoknya pesta raya, pokoknya lulus dari sekolah itu. Dan sekolah kita kayak gitu. Coba kayak seandainya ya, misalkan ya sekolah kita itu, saya gambarkan sekolah kita ya. Kita diskusi sama anak. Ya, masih kecil anak itu misalkan, nak kamu pengen apa? Saya pengen ternak kambing. Bagus, wes kamu ternak kambing saja wes. Kamu pengen apa? Saya itu pengen ngafal Quran saja. Bagus, ngafal Quran saja, cukup. Kalau seandainya minatnya anak, muyulnya anak, bakatnya anak, itu saja yang dikuatkan, maka pelajaran itu sangat mengasyikkan. Asyik sekali pelajaran itu.
Ya, saya punya teman orang Kendal, dia itu punya anak mondok. Di pondok itu kan masya Allah kan, terkadang kan sudah belajar umumnya mumet, belajar tambah pelajaran agama, suruh ngafal Quran, suruh masya Allah top. Anak-anak pondok itu superman semua wes, hebat-hebat anak-anak pondok itu, makanya luar biasa ini anak pondok itu. Subhanallah, ini anaknya itu di pondok tahun pertama gagal nggak naik kelas, tahun kedua gagal lagi nggak naik kelas, sampai 3 tahun nggak naik kelas itu, bayangkan. Sampai bapaknya stres, sampai terakhir apa dikeluarkan dari pondok pesantren. Setelah itu di rumah ditanya, nak kamu itu gimana sih nilainya, kamu jeblok seperti ini semuanya, itu gimana ini, merahnya merah tua semua ini kayak gini, ini gimana ini, bukan merah muda lagi, tua semua ini. Masya Allah, kok kamu kita nggak bisa mikir, nggak bisa belajar, kayak gimana itu. Ditanya sama bapaknya, kamu itu pengen apa nak? Kata dia, Bi, saya itu pengen ternak kambing, saya itu nggak mau belajar di kelas, saya itu pengen diternak, tidur sama kambing, saya itu pengennya itu. Akhirnya bapaknya nyerah, wes setelah itu, wes kamu sana belajar ternak sama Simbah sana. Akhirnya di rumahnya Simbah sampai bikin kamar itu sebelah kandang. Kambingnya dipeluk, diajak diskusi, diajak ngobrol, sampai bisa bikin pakan untuk kambing supaya cepat gemuk. Kalau kambingnya sakit dia bisa cari obatnya. Sampai masya Allah sukses dalam ternak kambing, dia sampai punya 40 kambing, jual, setelah itu keliling ke Indonesia. Sekarang menjadi penyuluh kambing, punya komunitas sendiri dia itu. Umurnya berapa? 14 tahun. Coba kalau seandainya kita belajarnya kayak gitu, asik nggak? Bener? Asik ya? Asik sekali. Antum belajar cuma yang antum potensi di mana itu yang antum pelajari, kuatkan di situ. Yang lain sekedar lewat saja. Masya Allah, asik sekali. Dan itu yang terjadi. Maka itu kenapa konsep pendidikan yang ada itu memang itu berat bagi kita. Akhirnya apa? Kita itu akhirnya lama sekali. Kedewasaan lama sekali. Maka itu sumber masalah sebenarnya. Maka itu kita harus berani untuk merubah konsep pendidikan kita, walaupun mungkin nggak asah muluk-muluk tingkat sampai ke negara, kita mulai dari sekolah kita masing-masing. Udah paham ya, ini mukadimah ini berpikirnya supaya kita paham. Ini setelah itu baru kita pertanyaan sekarang, lah terus Ustadz, bagaimana mempersiapkan generasi akil balik itu sekarang gimana ini permasalahan ini? Nah, sekarang kita masuk tema. Ini gimana Ustadz ini? Iya, lanjut aja Ustaz. Lanjut. Iya, syukur bisa nanti bisa difokuskan gitu nanti suatu saat gitu pelajarannya seperti yang ada di konsepnya Ustaz itu justru lebih bagus di sini gitu di pesantren kita, masya Allah. Nah, ini coba kita lihat ya tulisan saya itu. Ya. Akil balik adalah masa akhir estafet pendidikan dan masa panen pendidikan terakhir. Jadi anak itu kapan panennya? Balik. Balik harus berakhir. Setelah itu kita lepas. Tapi sayangnya kalau balik itu belum akil, ini jadi masalah. Saat seorang telah balik maka pena amalnya sudah ditulis, sehingga ketika ia melakukan kebaikan akan dicatat sebagai pahala, dan saat ia melakukan keburukan maka dosanya pun sudah ditulis. Ketika seorang anak telah balik maka saat itu juga ia sudah harus akil, sehingga syahwatnya bisa diarahkan ke dalam kebaikan. Anak yang sudah balik dan akil dinamakan pemuda, sedangkan yang sudah balik namun belum akil dinamakan remaja. Dan remaja itu sumber masalah, sehingga semua ahli pendidikan menangani anak remaja itu bingung mereka itu. Kenapa? Karena nggak ada kaidahnya. Di perdata bingung mereka itu. Jadi kalau di hukum-hukum kriminalitas itu standarnya cuma anak dan dewasa. Nah sekarang remaja itu taruhnya di mana ini? Kalau seandainya ada anak remaja balik tapi belum akil berbuat kesalahan, ahli pendidikan bingung. Sehingga mereka bingung bagaimana salahnya itu. Mau dihukum seperti anak kecil atau mau dihukum seperti orang dewasa, bingung mereka. Kenapa? Karena memang ini makhluk baru di alam semesta ini. Zaman dulu nggak ada ini makhluk ini nggak tahu ini apa makhluk luar angkasa yang nyasar ke Indonesia, mungkin makhluk-makhluk seperti ini tuh. Apa yang disebut ABG itu misalnya ya? Ya seperti ABG ini. Ibarat sebuah mobil, syahwat adalah gas dan akal adalah remnya. Akil adalah orang yang berakal, dan ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Akal berfungsi sebagai alat untuk mempelajari ilmu. Jadi akal itu luar biasa manfaatnya untuk mempelajari ilmu dengan akal. Akal adalah alat untuk memisahkan kebaikan dan keburukan. Akal adalah rem untuk syahwat manusia. Maka kalau orang punya akal, ini semuanya bisa diaktifkan itu. Orang itu bisa belajar memahami ilmu, kemudian setelah itu nanti diamalkan. Dengan akal orang itu bisa memisahkan ini baik, ini buruk, ini maslahat, ini madharat, ini semuanya bisa.
Saya mau berbuat A ini, saya mau melangkah ini. Dengan akal saya bisa melihat ini perbuatan ini baik atau tidak. Akalnya itu nanti akan berjalan. Kemudian yang ketiga, akal itu sebagai rem untuk syahwat kita. Maka kalau ada orang dia sudah balik nggak punya akal, kayak punya gas yang nggak ada remnya, nabrak kemana-mana nantinya itu. Balik adalah orang yang sudah sempurna syahwatnya. Biasanya ditandai dengan ihtilam, mimpi basah, berusia 15 tahun, keluarnya rambut kemaluan, tumbuh jangkut bagi laki-laki, haid bagi wanita. Nah sekarang, ini yang kita masuk sekarang di sini. Terus bagaimana tahapan pendidikan sampai anak itu akil balik itu gimana? Ini fasenya. Fase ini nanti akan kita bahas ini secara ringkas. Karena kalau kita akan membahas ini panjang ini. Fase ini panjang sekali. Tapi akan kita bahas secara ringkas sehingga tergambar ini. Dan pembahasan fase ini nanti silahkan Anda lihat dalam kitabnya Imam Al-Qayyim. Dalam kitab beliau sangat bagus sekali, namanya kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Itu sudah dibahas sama beliau. Fase-fase yang kita sampaikan itu diambil dari hadis Rasulullah SAW. Nah, maka intinya gini, untuk sampai kepada balik, yang itu adalah masa panen, maka manusia itu fase kehidupannya itu kita bagi menjadi 3 atau 4 lah, kita bagi menjadi 4. Manusia itu nanti dia akan menjalani 4 fase kehidupan. 4 fase kehidupan. Yang pertama fase tufuliyah. Fase tufuliyah 0 sampai 7 tahun. Namanya fasenya itu fase tufuliyah 0 sampai 7 tahun. Kemudian fase tamyiz 8 sampai 10 tahun. Fase yang kedua yaitu fase tamyiz. Kemudian yang ketiga fase murahaqah 11 sampai balik. Kemudian terakhir yang keempat fase bulug sampai meninggal dunia, yaitu anak itu sudah balik sampai meninggal dunia. Perhatikan, berarti tertibnya ada 4 fase. Dan setiap fase itu punya pendidikan masing-masing. Pendidikannya ada. Jadi fase tufil itu apa? Pendidikannya itu apa? Nanti fase tamyiz itu apa? Fase murahaqah itu apa? Fase balik itu apa? Tapi sama ya Ustaz ya? Sama apanya nih? Laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki perempuan sama. Seperti misalnya Aisyah itu dinikah oleh Rasulullah SAW itu umur 7 tahun, ya, berarti sama. Nggak masalah ya sebenarnya. Tapi setelah itu pendidikan masih lanjut. Oh gitu ya. Masih dilanjutkan. Jadi kalau masalah menikah itu bisa diawalkan, tetapi pendidikan masih terus berjalan sampai balik. Nah, jadi intinya fase itu nanti terbagi menjadi 4 kehidupan kita. 4 itu diambil dari mana? 4 fase itu diambil dari hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umur 7. Ini patokan umur 7. Perintah sholat itu 7 tahun. Nah, jadi pertanyaan berarti 0 sampai 7 ngapain? Sholat saja umur 7 tahun, berarti sholat 0 sampai 7 ngapain? Ini yang kita manakan dengan fase namanya tufuliyah 0 sampai 7. Kemudian 7 watribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Kata Rasulullah, pukullah anakmu ketika umur 10. Itu tartibnya enggak sembarangan itu. Wa fariqum bainahum fil madaji, dan ketika sudah umur 10 tahun pisahkan tempat tidur laki-laki dan perempuan. Perhatian, Nabi Muhammad itu ketika mematok umur itu enggak sembarangan. Kenapa kok harus 7? Kan? Kenapa kok pemukulan umur 10 tahun? Nah, ini ada apa di balik itu? Itulah yang kita namakan dengan fase perkembangan pendidikan manusia. Fase perkembangan manusia itu diambil dari hadisnya Rasulullah SAW. Berarti ada 0 sampai 7, 7 sampai 10, 10 sampai balik sampai meninggal dunia. Itu jadi tartibnya ngambilnya dari mana itu? Dari hadisnya Rasulullah SAW tadi. Sekarang tufuliyah, kita masuk pendidikan tufuliyah. Ini secara ringkas ya, ini sebenarnya pembahasan panjang tapi ringkas, secara ringkas saja. Pendidikan di fase ini adalah pendidikan pondasi. Jadi 0 sampai 7 itu kalau kita bangun bangunan, itu kayak kita itu sedang bikin pondasi. Pondasi yang kita bikin. Pondasi itu nggak kelihatan.
Pondasi itu kan di ini masjid ini kan ada pondasinya ini. Tapi saya tanya, pondasinya kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tertutup pondasinya itu. Tapi paling penting, maka 0 sampai 7 itu bukan bangunan yang dibangun, tetapi 0 sampai 7 itu yang dibangun adalah pondasinya. Pondasinya 0 sampai 7. Lah, pondasi diri kita itu apa? Pondasi diri kita itu adalah pendidikan hati. Pendidikan hati itu pondasi. Pendidikan hati itu apa? Nanti pendidikan iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, hari akhir, takdir. Itu pendidikannya pas masa 0 sampai 7 tahun. Sehingga kita namakan 0 sampai 7 tahun itu dengan fase dinamakan dengan fitrah iman. Yang kita kuatkan adalah fitrah imannya. Perhatikan di sini. Ini sebenarnya panjang pembahasan, tapi kita ringkas ya. Anak 0 sampai 7 tahun itu adalah anak di mana imajinasinya itu kuat sekali. Sehingga apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang masuk ke dia semuanya nyata. Nggak ada yang nggak nyata. Semuanya benar kalau bagi anak itu. Misalkan ini saya contohkan ya. Coba anak-anak itu kalau lihat Superman, film Superman, sudah lihat film Superman, setelah itu beli baju Superman, apa yang dikerjakan? Kalau sekarang Ultraman, Ustaz. Ultraman misalkan, oh Superman, Ultraman, Doraemon, siapa saja wis. Iya, monster terus. Monster. Pakai baju Superman itu gayanya Superman tuh, terbang tuh. Anak kita nggak mikir sebelahnya tertawa-tawa, nggak mikir. Kenapa? Bagi anak kita 0 sampai 7 tahun itu apa yang saya lihat itu nyata. Nggak ada yang nggak nyata. Bahkan terkadang naik ke atas meja, terbang, jatuh, kakinya patah. Anak-anak kita ini naik ke atas loteng misalkan, sampai jatuh, kan ada kejadian itu. Pakai baju Superman naik ke atas loteng, jatuh, mati anaknya itu. Kenapa? Semua yang dilihat, semua yang didengar terbuka semuanya di pikiran, semuanya nyata dan semuanya diimani. Nggak ada yang nggak bener. Dan nggak ada namanya anak itu protes karena dia itu belum mampu berpikir. Dia itu hanya bisa menyerap. Pertanyaan saya sekarang, saya tanya, kalau seandainya pikiran anak seperti ini, fase anak seperti ini, saya tanya, berarti pendidikan terbaik itu apa? Hah? Gimana Ustaz? Anak itu menyerap semua yang didengar, semua yang diceritakan, semua yang dilihat, semuanya diserap, diimani benar itu. Berarti saya tanya, kalau seperti ini kondisinya, pendidikan yang terbaik itu apa? Apa Ustaz? Berarti imannya Ustaz, apa gimana Ustaz? Pendidikan perkara yang gaib. Oh gitu, Masya Allah. Ya kan? Gaib kan nggak kelihatan itu. Maka iman kepada Allah gaib nggak kelihatan itu. Bagaimana menanamkannya lebih kuat itu? Ketika 0 sampai 7 tahun, anak pasti percaya. Nggak mungkin tidak. Belum syariat. Sehingga 0 sampai 7 tahun jangan diajarkan syariat karena belum bisa berpikir, nalarnya belum ada anak itu. Yang ada itu cuma anak itu membenarkan dan membenarkan. Sekarang alam yang nggak nyata di dunia sekarang ini, alam yang nggak nyata di dunia loh, di dunia sekarang, di alam dunia itu kan ada dua. Yang pertama perkara gaib, itu kan nggak ada di dunia, nggak bisa terindra. Yang kedua film kartun kan nyata nggak itu di dunia? Nggak ada. Superman, Doraemon itu nggak ada yang nyata itu. Maka berarti kita ini sekarang, perhatikan ini, tanggung jawab orang tua dan pendidik 0 sampai 7 tahun itu mati-matian kita. Kenapa mati-matian? Karena kita bersaing dengan film-film hayalan. Maka kita harus menyaingi. Ketika anak misalkan lihat Upin Ipin, ya, percaya, senang sekali anak itu. Maka kita bisa mengimbangi tentang hebatnya Allah Ta'ala. Nanti anak akan percaya dengan Allah Ta'ala. Ketika pendidikan iman gak kita jalankan 0 sampai 7 tahun, maka anak kita itu hidup pada hayalan yang gak nyata. Film Doraemon kan, Spiderman, Ultraman, itu kan gak nyata. Jangan sampai anak mempercayai masalah itu. Biarkan mereka percaya dengan alam gaib yang bagi kita itu nyata nanti, tapi gak kita lihat di indera kita. Percaya dengan Allah, percaya sama malaikat, percaya dengan surga, neraka, Al-Quran itu hebat. Semuanya pendidikan di zaman ini, pondasi yang kita bangun.
Masya Allah ya. Benar, tergambar Ustaz ya? Tergambar. Iya. Tapi kalau udah kadung gimana Ustaz? Itu nanti, tenang, ada waktunya nanti. Oh gitu ya. Tenang, sabar. Ini kan udah terlanjur semua ini, terlanjur semua ini kita ini. Gimana, paham ya? Contohnya gini. Lah, sekarang orang tanya, Ustaz, lah terus pendidikan iman itu kayak apa pendidikan iman? Pendidikan iman itu nggak ceramah seperti saya kayak gini. Antum duduk, saya ngomong, itu bukan pendidikan iman. Pendidikan iman itu masuk nanti dalam bab rububiyah. Rububiyah itu anak itu didekatkan kepada alam semesta, namanya rububiyah, alam. Sampai anak itu yakin bahwasanya sang pencipta itu Allah. Allah itu yang memberikan rizki, Allah itu yang menciptakan bumi, Allah menciptakan gunung, menciptakan samudra dan yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara praktek langsung mereka berjumpa dengan alam. Ini jadi beda pendidikan, bukan kayak saya ceramah kayak gini, bukan. Contohnya saya contohkan. Ini pendidikan iman yang kita terkadang nggak ngeh. Semua momen kejadian itu bisa kita pakai untuk pendidikan iman anak kita. Contohnya, anak diajak bermain-main misalkan ke ladang. Di sini banyak ladang. Anak main-main, di sana ada daun, ada mainan ini, seneng. Anak itu, maksudnya seneng sekali. Setelah itu kita masuk pendidikan. Nah, kamu tahu nggak ini? Yang menciptakan pohon itu siapa? Anak berpikir kan, siapa Bi? Yang menciptakan itu Allah loh. Berarti Allah hebat nggak? Wah, Masya Allah, berarti Allah hebat ya. Setelah itu coba, ketika ada daun jatuh, jeder, kita masuk. Nak, coba ini daun yang jatuh ini kamu ambil. Setelah itu diambil sama anak. Setelah itu tanya, nak, coba kamu lihat itu orang yang di sana itu, Pak petani yang di sana itu tahu nggak kalau daun itu jatuh? Ya nggak tahu, biung jauh sekali itu. Itu kalau petani nggak tahu, tapi Allah yang di atas langit tahu loh nak. Nggak mungkin Allah mengatakan, oh dusta api itu, nggak bisa. Anak belum bisa mengkritiki karena belum muncul itu, kritisnya itu belum muncul. Oh, anak itu bisa cuma, oh gitu ya Bi, oh kayak gitu ya Bi, kayak gitu dong isinya anak itu. Masya Allah ya. Berarti sering diajak rekreasi misalnya nggak masalah ya? Rekreasi jangan mahal-mahal, nanti duit kita habis nanti kalau rekreasi. Oh gitu ya. Rekreasi ya 11-11 saja itu loh. Kolam renang itu berarti nggak boleh. Kolam renang. Oh, enggak. Kalau yang dekat dengan, misalnya saya di pesisir Pekalongan misalkan, sering saya ajak ke pantai. Biarkan anak kita itu mengarungi samudra pantai dulu, wis bercumbu dengan alam semesta. Setelah itu kita masuk pendidikan. Nah, yang menciptakan pantai seluas ini itu siapa coba? Allah Ta'ala. Berarti Allah hebat, Allah itu baik sekali, Allah itu top wis pokoknya itu. Mesti anak percaya. Nah itu. Contohnya lagi misalkan saya contohkan ya, anak kita itu misalkan malam-malam. Ini nanti kalau aplikasinya caranya itu tinggal kreativitas kita sebagai orang tua itu. Guru itu harus kreatif. Contohnya lagi misalkan malam hari, anak kita ajak keluar rumah. Nah, nak coba lihat itu di atas, bintangnya, bulannya, Masya Allah bagus ya. Anak lihat, Masya Allah bagus ya Bi. Setelah itu masuk pendidikan. Nah, kamu tahu nggak? Itu di atasnya sana lagi, di atasnya bintang, di atasnya matahari, rembulan. Itu di sana itu ada singgasana, kerajaan besar sekali. Dan di dalamnya itu ada kenikmatan es krim itu satu gunung besarnya loh nak. Masuk satu gunung, hebat sekali ya Pi. Nah itu, nggak mungkin anak ngatakan, wah dusta ini api itu. Nggak, belum bisa mendustakan anak itu, belum kritis, belum ada. Percaya dong wis anak itu, mau diapakan percaya wis anak itu. Di sini ini, itu ada alam kehidupan nanti di alam kubur itu kayak gini, anak pasti percaya. Dan itu kalau terus menerus 7 tahun, bayangkan, itu lama sekali itu. Terus menerus kita kayak gini, terus. Anak itu 7 tahun iman kepada Allah kokoh sekali, luar biasa itu. Sehingga dia itu apa kalau ditanya, siapa yang paling kami cintai? Allah Ta'ala paling saya cintai, Allah paling top, Allah paling baik, Allah itu paling hebat. Nah itu, kalau bisa seperti ini, berarti sukses pendidikan iman kita. Masya Allah. Makanya coba nanti pulang ditanya anak itu 0-7 tahun, nah yang paling kamu senangi siapa? Ultraman Bi. Aduh, masalah ini. Aduh, Ultraman lagi, belum kenal Allah berarti anak ini. Berarti harus sekarang kita kuatkan pendidikan kepada Allah Ta'ala, sehingga setiap apa saja Allah masukkan terus, sampai anak itu lebih menggandrungi Allah daripada Ultraman. Gimana Ustaz ya? Iya, anak saya juga kalau ditanya cita-citanya apa, Ultraman Ustaz. Ini Ultraman sekarang. Iya. Nah itu, berarti kita itu sedang bertempur dengan alam hayalan. Kita punya alam ghaib, bukan hayalan loh ghaib itu, alam nyata tapi nggak terindra. Tapi kita sedang berlawanan dengan alam hayalan.
tinggal menang siapa. Anak kita pasti nanti akan menerima semua itu, alam gaibnya diterima, alam khayal diterima, tinggal lebih dominan siapa. Itu tanggung jawab pendidikan orang tua. Nah itu kenapa pendidikan anak itu yang bertanggung jawab orang tua, karena pendidikan hati itu orang tua paling dominan bukan guru. Kalau guru itu mendidik, mengajar, itu guru. Tapi kalau menguatkan iman itu tanggung jawab orang tua. Kalau ini terlewatkan, nah itu yang berat itu kan gurunya. Gurunya Masya Allah capeknya luar biasa. Sudah waktunya mau ngajar ilmu, anaknya belum tahu tentang Allah, belum cinta sama Allah, belum cinta sama Quran, belum cinta sama Rasul, ini jadi masalah. Gimana? Ya, Bapak Ibu paham ya? Mulai tergambar ya? Demikian juga ini pendidikan di masa tufuliyah, tapi enggak saya tulis. Pendidikan tufuliyah itu yang kedua. Kalau tadi kan iman, kokohnya keimanan, iman kepada Allah terus, surga neraka, demikian juga takdir, semuanya itu semuanya disebutkan. Kemudian yang kedua, ini penting juga tapi enggak saya sebutnya di situ. 0 sampai 7 tahun itu adalah masa egosentris. Namanya egosentris. Dia itu akan menguatkan ego, bukan egois. Ego itu tentang keakunya, saya, aku. Nah itu, aku itu ini. Itu namanya egosentris. Jadi ego itu untuk menguatkan keakuannya, aku.